Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel kami di Belajar Teknologi Zaman Now. Teman-teman, kali ini saya akan share ke teman-teman bagaimana cara menginstal aplikasi Moodle. Apa sih Moodle itu? Jadi sebelum melakukan instalasi, saya akan coba menjelaskan overview mengenai Moodle itu sendiri. Jadi untuk menjelaskan apa itu Moodle, kita bisa buka di webnya Moodle ya, buat Moodle ya. Jadi kita bisa akses di webnya moodle.org. Jadi teman-teman bisa akses ke webnya langsung. Apa itu Moodle? Itu Moodle adalah sebuah learning management system ya. Jadi sebuah manajemen pembelajaran sistem yang didesain untuk para pengajar. Jadi Moodle ini sangat populer saat ini, terutama untuk para guru atau para pengajar yang bisa melakukan pembelajaran secara online. Jadi Moodle ini kita bisa membuat pengumuman, terus membuat sebuah kursus secara online, kemudian bisa membuat kuis secara online. Jadi ini sangat populer, dan karena free ini sangat banyak diminati oleh para guru atau pengajar pendidikan. Oke, nanti sebelum install kita akan review dulu ya. Jadi kita akan coba install ke salah satu VPS provider. Jadi kita akan install di salah satu VPS di sebelah provider di Indonesia, yaitu BusinessU. Oke, kita akan coba masuk ke BusinessU dulu ya, sebelum instalasi ke servernya. Kita akan coba masuk ke salah satu provider VPS ya, yaitu BusinessU. Ini kita BusinessU aja, kita di sini masuk langsung. Jadi alamatnya yaitu businessu.com. Nah, ini salah satu provider di Indonesia yang cukup bagus. Jadi ini adalah beberapa fasilitas yang ada di BusinessU ya. Jadi untuk harganya di sini ada macam-macam ya harganya untuk BusinessU. Jadi ada Neolet, ada Neolet Pro. Untuk kalau teman-teman pakai Neolet ini harganya sekitar 45.000 ya, pakai Neolet biasa ya. Sini nanti akan saya coba install di Neolet Pro ya. Jadi Neolet Pro ini VPS yang performanya lebih tinggi ya, bisa 40 kali lebih cepat karena Neolet Pro ini yaitu teknologinya menggunakan SSD NVMe ya, jadi teknologinya yang cukup cepat. Jadi dibandingkan dengan teknologi SSD yang biasa yang pakai SATA. Jadi kemampuannya bisa lebih cepat, performanya bisa sampai 40 kali lebih cepat. Ini harganya dibandingkan dengan Neolet biasa ini hampir 2 kali lipatnya. Jadi ini untuk paket yang SS11, ini 1 core 1 GB, ini storage-nya 30 GB NVMe. Nah, ini harganya 119.000 per bulan. Jadi ini kalau pengen yang lebih core-nya, RAM-nya lebih gede, ini bisa dilihat di sini ya, di teman-teman. Kalau untuk pembelian, teman-teman bisa langsung klik aja di sini untuk pembeliannya. Jadi ini teman-teman bisa pilih sendiri pembeliannya. Oke, karena saya sudah punya login ya, jadi kita masuk ke webnya langsung. Jadi ini untuk loginnya. Saya sudah punya service ini Neolet Pro
yang harga 119.000 per bulan. Kita masuk ke sini ya. Jadi tampilannya seperti ini ya. Jadi Neoled Pro, terus ininya saya punya akun namanya Belajar Pro. Ini 1 GB RAM, ininya 1 core CPU, kemudian harddisknya 30 GB. Nah, ini monthly, jadi ini kita dapat satu public IP ya, ini public IP-nya, ini keypairnya, username-nya ini. Jadi ini teman-teman bisa akses ke webnya. Kalau akses ke konsulnya, teman-teman bisa langsung ini open konsul, jadi nggak perlu pakai private key. Kalau pakai open konsul, teman-teman bisa langsung klik aja di sini. Jadi teman-teman pakai ini connect ke langsung ke ininya, ke belajar ininya, ke VPS-nya. Jadi untuk ini bisa langsung login ya, teman-teman bisa login ke sini. Jadi saya pakai 2024. Ini jadi teman-teman bisa login di sini ya, karena saya pakai private key. Jadi teman-teman bisa, saya juga bisa langsung ke pakai private key ya ini. Jadi private key-nya seperti ini. Jadi rumus private key-nya pakai ini ya, SSH-i. Ini belajar, ini public key-nya. Kemudian usernya harus pakai IP langsung. Jadi nggak perlu masukin passwordnya. Nah, ini dengan menggunakan private key kita bisa langsung ke VPS-nya. Jadi kita bisa lihat di sini username-nya kita pakai Ubuntu ya. Jadi kita udah create pakai Ubuntu. Terus kemudian ini kalau lihat di CPU-nya, lihat CPU-nya pakai ini ya. Ini CPU-nya pakai 1 core, satu ini ya. CPU-nya 1 core, ini memorinya, palpingnya listmin, memorinya 1 GB. Jadi ini adalah kita sudah masuk ke VPS-nya. Oke, kita akan karena kita akan install model di sini, jadi kita akan lanjutkan untuk instalasi model. Oke, teman-teman. Jadi sebelum install mode kita harus punya beberapa aplikasi harus diinstal ya. Yaitu yang pertama kita harus punya web server. Yang kedua yaitu kita harus punya PHP. Kemudian yang ketiga kita harus punya database. Dalam kali ini kita menggunakan karena kita install di Ubuntu, kita pakai web server Apache. Terus kemudian database-nya pakai MariaDB. Terus kemudian kita pakai PHP 8. Jadi di tutorial sebelumnya saya sudah install Apache, kemudian install MariaDB, kemudian install PHP. Jadi dalam kali ini saya tidak mengulangi lagi. Jadi di dalam server VPS kami ini udah ada namanya web server. Kita cek dulu. Kita cek web servernya. Kita pakai Apache 2. Nah, ini Apache-nya sudah running. Kemudian untuk database-nya kita pakai MariaDB ya. MariaDB-nya juga udah running, jadi perlu install lagi. Jadi untuk PHP-nya juga udah ada di sini. Jadi kita langsung ke modelnya ya. Jadi kita
kita langsung pergi ke ini, ke modenya. Jadi kita masuk ke web mode ya. Jadi untuk instalasi kita masuk ke mode ininya, ke web modenya, org ya, mode org. Nah, ini adalah web resminya mode. Jadi di sini ada beberapa macam, kita bisa download aplikasinya di sini ya. Kita pakai download, masuk ke webnya download. Nah ini, jadi ini modenya sekarang modenya versi 4.5 ya. Kita klik aja di sini, kita akan download. Jadi ada beberapa tipe download, yaitu ada TGZ, ada zip. Ini besarnya 93 mega. Jadi ini yang cukup stabil, jadi kita install cukup download aja. Jadi kita, karena kita install di server, kita cukup salin alamat linknya. Oke teman-teman, jadi kita akan langsung download ya dari modelnya. Kita pakai widget, pakai model latest 405 ya, ini alamatnya. Jadi kita pakai widget, kita langsung ini langsung proses download. Ini sukses ini. Jadi totalnya ada 93 mega. Ntar kita pakai sudo ya, karena ini belum ini, kita pakai sudo. Nah ini proses downloadnya. Nah ini selesai ya, ini mode ininya terdownload di root foldernya web server. Kita unzip. Pakai sudo unzip. Unzip dulu ininya, program modelnya. Nah ini udah selesai unzipnya ya. Jadi ini ada folder namanya model. Jadi ini kita nanti masuk ke sini ya. Sebelum masuk kita harus cek dulu ya foldernya pakai www.data. Jadi kita pakai on data. Kita pakai www.data R model. Nah, jadi ini ownernya sudah www.data, jadi kita bisa akses langsung. Kita coba cek IP-nya dulu. Jadi IP publiknya ini 103. Kita coba akses ininya ke webnya. Ini IP-nya, jadi kita langsung akses ke coba IP-nya ya, 103.129. Ini IP-nya. Kita coba akses IP-nya ya. Ini IP Ubuntu, kita langsung masuk ke folder mode. Nah, ini kalau udah seperti ini, jadi kita bisa akses langsung ya, artinya bahwa programnya udah bisa diakses. Jadi urut-urutannya seperti ini, jadi kita akan memilih
bahasa yang modenya yang kita install, kita pakai next saja. Nah, ini kita next. Ini kita IP-nya seperti ini ya, webnya. Ini IP publiknya yang di PPS-nya, terus kemudian ada folder modelnya, kemudian mode direktorinya, HTML model ini udah selesai. Di sini folder datanya, kita harus create data ini ya, mode data, karena ini berisi data directory yang akan dipakai program model. Kita langsung masuk ke browsernya lagi. Kita mundur benar. Sini kita create di sini ya direktorinya. Mode data. Kita pakai sudo. Ini mode data, kita change ownernya ya. Oke, lupa pakai sudo. Nah, ini di folder var www udah ada model datanya, jadi kita bisa langsung, ini kita bisa langsung next. Nah, ini karena kita pakai MySQL, kita bisa pilih di sini ya. Ini karena kita pakai MariaDB, kita pakai MariaDB, diklik MariaDB-nya ini. Kalau kita pakai MySQL, kita pilih MySQL native ini. Kalau kita pakai MariaDB, kita bisa pilih MariaDB. Oke, next. Oke, ini adalah settingan untuk database-nya. Jadi database-nya kita akan create dulu karena database-nya masih kosong. Kita masuk ke webnya mode. Nah, untuk lihat create database, kita bisa masuk dokumentasi ya. Dokumentasi, kita masuk ke installation get quick guide. Nah, di sini ada database ya. Kita akan coba create database-nya. Nah, ini adalah dokumen untuk create database-nya. Kita akan masuk ke database-nya di PPS-nya. Kita cukup ngetik di MySQL. Nah, ini database-nya. Kita langsung masukin komennya, jadi kita create database dengan nama model. Kita klik di sini, copy aja, kita salin, kita paste. Nah, ini, terus kemudian kita create user. Ini teman-teman bebas ya usernya, kita bisa pakai model user. Passwordnya bisa misalkan model @123456. Kita pakai ini aja lah, langsung biar gampang. Kita pakai angka 1 sampai 8 ya, user ininya model user, ininya passwordnya 1 sampai 8. Oke, udah selesai. Terus kemudian kita grant usernya. Jadi usernya bisa create, update, alter ke database-nya. Oke. Kemudian kita flash privilege. Ya udah selesai. Jadi kita masuk ke instalasi, ke ininya, ke modelnya sendiri. Jadi tadi database-nya udah ada di sini. Untuk usernya kita tadi pakai model user. Kita pakai mode user, passwordnya kita pakai 123456778. Ini biarin portnya nggak usah diisi ya, jadi kita next. Nah, instalasi berlangsung ya, jadi ini instalasi akan berlangsung. Apakah kamu mengerti? Ini adalah peringatan dari modelnya. Oke, kita langsung continue. Oke, ini kita udah masuk ya. Ini ada beberapa alat. Jadi ini beberapa
beberapa warning ya. Ini instalasi swap. Nah, ini swapnya karena belum diinstal ya, mungkin di PHP extensionnya. Coba kita install ini. Kita database-nya sudah selesai. Kita akan instalasi sudo apt install sudo apt install php swap ya. Jadi mungkin ini kurang ini. Jadi kita karena di sini swapnya belum terinstall ya. Jadi kita install pakai PHP-nya. Oke, kita restart ininya PHP-nya. Restart web servernya ya. Apache 2 terus pakai sudo, maaf, ini kita pakai sudo. Misalnya kita harus coba refresh. Nah, ini udah hilang ya yang swap tadi. Terus kemudian kita harus cek yang ini ya, PHP settingnya harus kita upgrade di sini ya. Kita cek, coba cek. Kita harus masuk ke etc PHP ya, PHP ininya. Jadi kita masuk ke etc PHP. Bentar. Apache 2 ini. Jadi kita cari, sebentar, kita cari Ctrl V. Kita cari ini ya teman-teman, cari ini max input var. Ini input var. Nah, ini di PHP ini max input var-nya masih 1000, kita remat. Ini defaultnya 1000, kita remat, trepangnya kita hapus, kita ubah ke 5000. Oke, kita simpen, kita keluar. Kemudian kita restart lagi ya, ininya Apache-nya. Oke, kita udah restart ya. Jadi kita refresh lagi, apakah ini udah hilang. Oke, ininya udah hilang ya peringatannya ya. Kalau ini peringatan untuk HTTPS, karena kita nggak pakai HTTPS, jadi kita udah selesai untuk konfigurasinya. Kita next ya, kita continue. Coba kita tunggu sebentar ya. Ini adalah proses instalasi. Nah, jadi instalasi sukses ya dalam 8 second. Ini adalah variabel-variabelnya sudah sukses semua. Ini sukses. Jadi ini sukses semua. Oke, karena ini sukses kita continue ya. Nah, ini adalah konfigurasi untuk aksesnya ya. Kita usernya admin, kita pakai passwordnya admin, kita password. Passwordnya harus menggunakan huruf besar, karakter spesial karakter sama huruf kecil. Jadi ini admin user ya. Emailnya kita bisa admin@example.com ya, bisa. Jadi emailnya bisa dilihat. Ini misalkan kita city-nya misalkan Surabaya.
baterainya Indonesia, timnya Jakarta, description-nya ini model admin. Ini adalah settingan adminnya, kita next saja, kita update. Oke, ini kita setting e-learning. E-learning demo, sama aja ininya. E-learning demo, ini summary-nya e-learning demo juga sama. Ini enggak support email, misalkan admin. Ya, kita setting ya, ini nama full demo anunya, websitenya. Nah, ini udah selesai teman-teman. Jadi ini adalah settingan untuk modul ya. Ini ada judulnya tadi, e-learning demo. Ini bisa setting usernya, bisa setting kursusnya, manage kursusnya. Ini manage servernya, terus ada manage reportnya. Jadi cukup banyak ya fasilitasnya ini yang buat mode ini. Jadi ini ada dashboard. Jadi di dashboard ini kita bisa create timeline untuk kursus atau untuk quiz. Terus kita bisa create kursus di sini, kita bisa create quiz di sini ya. Jadi set administratornya di sini bisa mengontrol banyak sekali menu-menunya ya. Jadi ini adalah untuk penjelasan ini nanti ada sesi sendiri ya teman-teman ya. Jadi itu sangat simpel. Jadi ini adalah proses instalasi aplikasi Mode. Jadi teman-teman bisa ekspor ya, kalau memang teman-teman coba di install sendiri Mode, ini bisa ekspor, bisa create kursus, bisa create quiz gitu ya. Jadi itu cukup simple ya. Jadi ini instalasinya di OS Ubuntu, kemudian pakai modenya di VPS ya, kita install di VPS Geo, jadi cepat juga ini aksesnya. Jadi nanti kita coba cek akses ini ya dengan beberapa user untuk kestabilannya aplikasi ini di mana. Itu ya teman-teman, ini yang instalasinya. Nanti kita lanjutkan ke tes concurrent user. Teman-teman, kita akan coba testing user akses ke websitenya VPS ini yang sudah kita buat. Jadi kita sudah buat yang model, jadi halamannya seperti ini ya. Ini adalah webnya model, ini my kursus saya yang sudah saya buat ini untuk testing aja. Nah, ini adalah web lengkapnya ya, seperti ini ya. Jadi kita akan tes pakai Gmeter ya, kita udah bikin Gmeter, kita pakai Gmeter, kita langsung aja ke Gmeternya. Ini triknya. Jadi kita akan tes usernya sebanyak 100, terus kemudian di looping 4 kali, jadi totalnya 400 ya, 400 kali ya, ini dengan 100 user ya. Terus kemudian untuk alamatnya ini sesuai alamat di web tadi, jadi ini IP-nya, IP di server VPS-nya, kemudian ini folder yang kita akses untuk testingnya. Kemudian ini adalah tampilan untuk hasil testingnya, jadi kita bisa lihat di sini ya, secara real time kita bisa lihat di sini. Jadi untuk tesnya kita langsung akses ya, ini kita run, kita jalankan. Jadi ini kita tes untuk 100 user, kita looping sebanyak 4 kali. Wah, ini cepet ya. Jadi ini adalah aksesnya ya, 1 sampai 400, ini sampelnya 1. Ini aksesnya, ini statusnya oke semua.
ini sampel time-nya, terus kemudian byte-nya yang dikirim, send byte-nya sekian, ini latensinya ya, latensi kecepatannya, harus ini connect time, ini banyak nol-nolnya, ini berarti banyak suksesnya ya, ini sukses. 00 itu cepat sekali ya, sampai berarti 0 milisecond cepat ya. Ini sebanyak 400 ya, jadi teman-teman bisa tes sini menggunakan Gmeter, cukup simple. Nah, ini udah sukses semua ya, jadi artinya bahwa performance untuk model ini di VPS ya sukses semua ya, tanpa ada error untuk aksesnya dengan menggunakan 100 user dengan di looping 4 kali. Ini 100 ya, 399, ini sudah sukses semua. Yang terakhir 00 artinya ini sangat cepat sekali ya, di bawah milisecond ini. Oke, itu dulu teman-teman yang bisa saya share mengenai model dan untuk tes concurrent usernya. Kita sudah tes 100 user dengan looping 4 kali dan sukses semua ya. Oke, itu dulu teman-teman yang bisa saya share. Semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua. Salam sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.